Yes, hold on, not yet. Hello. Hello. Test. Are we recording now? Yes, we are. Oh, okay. Yes, now we're recording. So, selamat pagi. Well, di tempat saya sekarang pagi hari. Siapapun Anda di sana, di seberang sana yang akan melihat video kami berdua, ya. Nama saya Rosa. Saya seorang konselor sudah lama sih. Saya berkecimpung di dunia konseling, ya. Saya banyak membantu para bapak ibu, remaja, juga membantu anak-anak bagaimana perkembangan mereka gitu ya. Tetapi 3 tahun belakangan saya juga belajar satu teknik terapi baru namanya reattach. Reattach terapi ini luar biasa. Tapi kita nggak akan ngobrol hari ini. Next time, whenever I have time, I will talk about reattach. Saya akan bicara reattach terapi di sesi yang lain ya. Nah, kenapa kok sampai saya memulai episode pada pagi hari ini? Karena saya berpikir banyak sekali orang-orang di sana, di luaran sana, sebetulnya lonely. Maksudnya bukan lonely, bukan kesepian gitu, nggak ada partner gitu atau jomblo gitu, enggak. Tapi merasa nggak ada teman untuk bicara, ya kalau ngajakin teman bicara tuh ya begitu aja deh gitu. Tapi suatu ketika timbul lagi permasalahan yang sama gitu ya. Nah, saya ingin berbagi ilmu-ilmu saya, apa yang bisa saya bagikan dengan profesi saya ini gitu ya. Nah, suatu ketika saya terus ngobrol, bicara sama ini keponakan saya nih, Mbak Eta nih, ya. Ngobrol, dia itu orangnya cerewet banget. Tapi cerewetnya saya lihat-lihat, berguna juga, baik untuk kita share juga ke siapapun yang ada di sana gitu. Nah, kita kemudian berpikir mau bikin topik-topik tertentu gitu ya, supaya bisa menjadi teman juga kalau dilihat oleh orang-orang atau Anda semuanya di sana, akan merasa bahwa sebetulnya saya juga punya masalah yang sama. Saya nggak sendirian gitu. Terus apa sih yang kita akan bisa pelajari kalau ada masalah-masalah yang seperti itu? Tips yang ringan-ringan aja gitu. So, kita hari ini apa nih Mbak Eta? Kita hari ini kita akan ngobrol ini ya. Let it shine. Sebelumnya selamat pagi juga Mbak Eta. Selamat sore dari sini. Sore, yes, saya beda waktu soalnya ya. Beda time zone. Tapi nggak jadi masalah gitu ya kan. Sekarang udah ada internet, ada Zoom, ya kan. Iya. So kita hari ini akan berbicara judulnya sih keren, bahasa Inggris. Tapi sebetulnya it's usual, it's just a daily activities, daily problem, apa yang terjadi dalam keseharian kita gitu ya. Let it shine, let your heart shine. So let it shine and let your heart shine. Ya. So topik kita hari ini itu, tapi kita akan berangkat dengan satu kasus-kasus itu. Nah, Mbak Eta ini temennya banyak banget, ya kan? So Mbak Eta mau share sedikit nih tentang pengalamannya ya, dengan topik ini gitu. Let it shine, let your heart shine. Yuk Mbak Eta, monggo, silakan. Ya, halo semuanya. Ini saya mau share aja. Waktu itu teman saya kerja, dia suatu kali dia tuh feeling so depressed, dia datang, dia bilang gini, Eta, saya tuh merasa saya tuh hopeless, I'm hopeless, I cannot do anything in life gitu. Kebetulan kami waktu itu beda bangsa, jadi ya bisanya ngomongnya bahasa Inggris aja gitu kan, saya nggak bisa bahasa lokalnya dia juga. Dia bilang, there is no hope, I feel so depressed, I'm feeling like I'm trapped, dia bilang gitu. Terus saya tanya,
why do you feel trapped gitu. Terus karena waktu itu saya lagi hamil, jadi orang hamil itu kan sering tuh nggak bebas kemana, nggak bebas ke sini, nggak bebas makan, nggak bebas ngangkat-ngangkat barang. Jadi saya pikir like, you're not pregnant, how trapped can you feel? Gitu kan. Nah, terus dia cerita sama saya, dia bilang, ya you know lah, at work, the boss had a crush on her and she doesn't reciprocate gitu kan. And then Itu because of that, maksudnya crush on her. Coba deh di kayak jadi bosnya tuh kayak ada kayak attracted sama dia gitu loh, naksir sama dia gitu kan. Tapi dia nggak suka gitu, dia nggak ngerasa iya sama bosnya gitu loh. Nah, tapi the thing is he does not take it well. Jadi dia membuat hal menjadi sulit secara profesional untuk anak ini gitu loh, untuk teman saya ini gitu loh. Padahal kan kadang-kadang tuh kayak misalnya there are 2 candidates for the same project gitu loh. They are just as good, but then the other candidate is already overwhelmed with a lot of work. Dan dia enggak gitu loh. Jadi sebenarnya bisa di-assign ke dia, tapi enggak di-assign ke dia, di-assign ke temannya gitu. Nah, at the end of the quarter ya kan, dia kan begitu dia ada yang namanya evaluasi, dibilangin you only work on several projects. Why? Gitu kan, tapi kan dia nggak bisa bilang he doesn't give me this, he doesn't give me that, nggak bisa kan. Jadi dia merasa trap. Kalau dia go ahead dengan bosnya, dia bilang why should I do that? I'm not attracted to him. Why should I do that? Gitu kan, it's like ya kan beda ya. Kalau dia naksir sama bosnya, mungkin dia nggak apa-apa gitu, tapi kan dia nggak suka gitu. Nah terus tapi habis itu kalau dia nggak ngikutin kemauan bosnya, kok dianya jadi nggak konten di pekerjaannya dia gitu loh. Kok saya jadi kayak cuman resource yang ditaruh di situ aja, terserah lu, pokoknya lu gua gaji gitu ya. I'm not gonna give you any important projects. Kan dia jadi merasa kalau masalahnya kalau dia nggak punya important projects, dia nggak bisa naik di promosi ya. Iya, susah untuk promosi. Naik gaji juga nggak tinggi-tinggi amat karena skornya kecil kan gitu. Nah gitu ceritanya. Tapi dia pinter ya, makanya nggak terus bosnya nggak bisa terus picking on her mistakes gitu. Professionally nggak bisa karena memang orangnya pinter dan very careful. Nah tapi dia nggak bisa lihat itu. Yang dia lihat adalah hidupnya terperangkap antara harus menyerah pada keinginan bosnya. Bosnya bukannya terus like want to get sexual advantage, bukan ya. It's not something like that. It's just pure attraction. At least that is as much as what I can see from him also. Jadi itu cuma naksir, pengen pergi minum kopi bareng, pengen pacaran gitu loh. Tapi dia nggak suka, nggak naksir gitu aja. Mungkin kalau cowok ini bukan bosnya dia, mungkin things will not get as this difficult gitu loh. Gitu. Temanmu ini sudah belum? Sudah menikah? Oh, dua-duanya sudah punya bujang. pacar? Huh? Enggak, dua-duanya bujang. Dua-duanya bujang, iya, tapi yang perempuan nggak mau. Nggak naksir gitu. Itu aja sebenarnya. Okay. There's no sins, no apa ya? Nggak ada sesuatu yang penghalang ya. Nothing gitu. Makanya bosnya bilang, "You single, gue single. Kenapa sih lu punya masalah gitu?" Ya terus emangnya semua orang single aku pacarin kan enggak kan? Gitu loh. Nah, gitu. Jadi dia bingung gitu, dia trap di situ. Terus dia bilang, "Padahal kan aku butuh kerjaan ini, Tak. Di rumah itu penghasilannya nggak tinggi. Apapun sedikit uang yang aku punya, aku at least bisa kirim uang ke orang tuaku supaya mereka bisa nambah-nambahin duit lah yang mereka punya karena bapaknya dia nggak bisa kerja, bapaknya dia tuh sakit keras. Tuh. Nah, jadi dia harus nambahin itu uang untuk keluarganya dia. Udah gitu terus dia sendiri ngerasa kayak aku tuh dikit-dikit sakit. Nah, begitu aku harus cuti, aku kan jadi kena sama bosku tuh jadi bisa pick on her gitu loh, kayak yang tuh kan lu cuti kan makanya kerjaan lo lama gini gitu. Jadi dia semakin trap. Udah gitu terus dia bilang dia kan baru get out of a very very nasty relationship ya, very toxic relationship ya. Itu sebenarnya nggak baru aja sih, it's been like a year, tapi itu a very very buat dia itu relationship itu means a lot
meant a lot dan Mhm. things got ruined. Nah, pada saat Mhm. itu dia merasa saya itu nggak cukup berharga untuk diperjuangkan. Nah, jadi dia merasa tidak pantas diperjuangkan oleh pria yang satu, Mhm. karena kalau nggak salah dia bilang mantan pacarnya itu uh, selingkuh beberapa kali dan akhirnya she's had enough gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk separate dari mantan pacarnya itu. Nah, tapi dia merasa kok aku berarti nggak cukup worthy untuk diperjuangkan. Udah gitu pekerjaan saya sucks gitu kan. Terus bos saya kayak gitu, saya nggak bisa naik pangkat gitu-gitu kan. Terus saya mau cari kerjaan, dia mau cari kerjaan baru, tapi cepet pikirannya. Karena di pikirannya dia tuh kayak ya gimana, gue kan nggak good enough gitu loh. Can I do that? Gitu. Yeah, Terus dia yeah, bilang, yeah, yeah. ya kan padahal Joe. duitnya, aku butuh duit banyak, aku butuh duit lebih gitu buat keluargaku. Jadi semuanya di situ. Terus dia cerita Yeah. kan. Terus saya cuma dengerin gitu kan. Pertama saya dengerin aja. Sambil dia ngomong tuh saya udah bilang, salah banget. Salah banget saya udah gitu. Tahu nggak kenapa saya bilang salah banget kan? Soalnya dia itu orangnya pinter banget. Pada saat dia bilang, aku merasa trapped. Aku tuh merasa trapped karena aku nggak bisa nggak bisa naik kerjaanku karena aku jadi nggak bisa cari kerjaan karena pikiranku tuh penuh, dia bilang gitu kan. Pikiran saya penuh antara bingung secara asertif menolak si bos ini, tapi juga bingung kok aku nggak dapat kerjaan terus gitu loh. Padahal caranya dapat kerjaan adalah untuk ngomong sama si bos. Aku bilang gini, lu mau cari kerja kan? Kalau mau cari kerja, ini akhirnya saya bilang sama dia, kamu mau cari kerja kan? Nah, kalau mau cari pekerjaan baru, kamu kan harus upgrade. Upgrade tuh kayak belajar skill-skill yang baru gitu loh. Belajar kalau waktu itu karena dia di dunia IT, aku bilang ya belajar aja bahasa pemrograman yang baru yang lagi populer sekarang. Brush up your skill gitu kan. Nah, Yes. yang namanya brush up skill itu takes time, ya nggak? Mhm. The fact that bosnya nggak ngasih dia kerjaan, tapi tetap gaji dia, kenapa nggak dipakai waktunya buat brush up skills? Saya bilang gitu sama I dia. see. You Okay. can do it. Saya bilang gitu. Okay. You can do it. Terus dia Okay. bilang, I will take some note ya. ya, oh ya, I can do it ya, gitu. Iya, lu tuh pinter banget, anaknya pinter banget. Saya tuh tahu, dia tuh kalau kerja tuh tak, 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 gitu loh. Jadi saya bilang, lu tuh pinter banget. Dan semua orang, gini ya, kalau emang lu tuh nggak kompeten, itu tuh nggak ada setiap kali. Jadi tim saya sama dia tuh kan beda tim. Kami beda tim, tapi kebetulan kalau ada masalah di tim saya, semua orang itu bilang, lu tanya aja sama si itu, tanya aja sama si itu, yaitu teman saya itu. Nah, kalau emang dia nggak kompeten, kan nggak mungkin dia jadi pusat informasi semua orang, ya kan? Gitu. Jadi saya bilang, kamu itu udah diandelin sama semua orang di tim saya. Setiap kali ada masalah, oh tanya aja sama dia, oh tanya aja sama dia. Lu tuh pinter, you can do this. If he leaves you alone, kalau dia nggak kasih Anda pekerjaan, dan Anda jadi makan gaji buta, ya kan? Yang penting gaji tetap dimakan, Mak, ya kan? Sekarang kita increasing skill aja, gitu. Saya bilang, justru kebetulan kalau misalnya, saya bilang gini, kamu itu sekarang di win-win situation, ya. Dia nggak kasih kamu kerjaan, kamu ada kesempatan upping your skill. Brushing up skill, latihan ini itu programming apa segala, terus lihat apa kalau kamu mau masuk ke manajemen position, coba aja belajar tentang apa leadership and all things. Kalau bos kamu bete ngelihat kamu brushing up, terus dia ngasih kamu kerjaan banyak, another win for you, more promotion, higher raise, itu tuh win-win solution buat kamu. Terus dia langsung, actually, yes, dia bilang gitu. Saya bilang, saya itu merasa bahwa kamu itu orangnya hebat. Orang dengan beban segitu banyak di pundaknya. Saya tahu betapa sakitnya, betapa sulitnya berada di posisi dia secara profesional. Karena saya juga pernah. Jadi pada saat ada bos naksir, kita bilang enggak. Gitu ya. Kalau kita bilang enggak, terus bos ini, wah, berantakin hidup kita di kantor. Itu saya udah tahu rasanya gitu loh. Nah, saya bilang, kamu itu udah ngadepin kayak gitu, keluarga kamu berat, gitu kan, tapi kamu itu masih aja sempet yang namanya nyalon, rambut kamu masih bagus, kulit kamu masih mulus, kamu itu, ya secara kamu emang cantik,
as it is kamu emang cantik ya, tapi kamu tuh masih bisa take care of your own self dan it works gitu loh, ngerti nggak? Jadi you're still pretty, you are pretty, saya bilang gitu. Terus kalau cowok mantan pacar kamu tuh udah nyelengkuhin kamu berkali-kali, jangan merasa kamu yang nggak pantas diperjuangkan, dia yang nggak pantas diperjuangkan. Saya bilang gitu sama dia. Kamu tuh cantik. Dia bilang, iya. Saya bilang gini, kamu pikir apa sebabnya dia pacaran sama kamu terus tapi pacaran sama cewek lain ganti-ganti? Soalnya nggak ada yang secantik kamu. Saya bilang gitu sama dia. And I did not lie, karena menurut saya dia tuh benar-benar cantik. Buat saya ya, encouraging people, it takes honesty. Jadi kalau emang orangnya nggak bagus, saya nggak akan bilang bagus. Orangnya nggak cantik, saya bilang cantik. Okay. Gitu. Nah, terus habis itu dia bilang, gimana ya, badan aku nih sakit terus. Dia bilang, aku tuh sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit cuti karena sakit. Terus aku bilang, you need to take care of yourself. Sekarang gini, masalah lo apa sih? Lo kan udah tahu, ya kan? Lo tuh kalau nggak makan, tekanan darah rendah. Nah, makan, Beb, makan. If you look weak, those people who wants to see you fall, they will feel happy. They will feel satisfied. You have to take care of yourself. You're beautiful. You have to take care of yourself. And then they will not get the happiness of seeing you fall, right? And then, cuman kalau untuk urusan makan ini dia emang sering skip ya. Makanya saya biasanya karena kita lumayan sering ngobrol, kadang-kadang saya tanyain aja, udah makan belum? Lo hari ini makan apa gitu? Atau kalau weekend saya ajakin makan bareng. Kesian kan ya kalau karena dia punya teman, tapi nggak ada yang benar-benar dia bilang I cannot tell these things to everyone because they cannot understand. Jadi pada saat dia curhat sama orang, terus orang bilang gini, that's life, c'est la vie. That hurts a lot. Yes. Gitu kan? Certainly, atau yes. Yeah. Pada saat Pasti. dia cerita, gue ada masalah gini, terus temennya menceritakan masalah yang menimpa dia tapi lebih buruk gitu loh. Dan akhirnya fokusnya jadi ke temennya. Itu tuh dia nggak merasakan empati. Itu wordnya dia bilang. I don't know what is this thing. When I talk to you, it seems like you understand where I am, what I have been through. Saya punya gini, di keluarga saya breadwinner-nya itu adalah ayah. Yang sakit itu ibu saya, bukan ayah saya. Jadi secara finansial saya tidak pernah harus menanggung ayah saya, ibu saya, orang atau keluarga saya ini. Nggak pernah saya harus kayak gitu. Jadi saya nggak pernah ngalamin masalah yang dia alamin. Tapi dia perlu tahu bahwa menurut saya apa yang dia alami itu dan caranya dia menghadapi itu semua itu hebat banget. Saya bilang sama dia, I've never gone through what you have gone through. I don't understand how difficult it is, but I can only imagine how difficult it must be. Aku bilang gitu. And you not doing drugs, not being bulimic, not being anorexic, and not even drinking alcohol, it's so cool. Aku bilang gitu. You are amazing. You are doing this great. And you are strong. Do you know that you're strong? Jadi dia selalu merasa bahwa dia tuh weak. Dia tuh weak and she's the victim. Padahal dia udah ngalamin segitu banyak and she stands tall. Dan pada saat itu tuh terus dia langsung, so you think I'm strong? Terus dia bilang, yes! I don't know what to do if I have to experience what you are going through. Okay. Jadi terus dia ngerasa, I feel so empowered. Dia bilang gitu. I feel that I have all the chances. I'm feeling very hopeful. Dia bilang gitu. And I feel so good that I talk to you about all these things. Terus aku bilang, yes, just please keep being awesome because you are great. And yes, you suck at remembering if you have to eat. So I will be a good friend and I will remind you whenever you have to eat because you don't have the skill for that. Gitu. Dan terus saya bilang pada saat itu kalau kamu merasa tidak nyaman suatu saat nih kamu di kantor, kamu merasa tidak nyaman,
atasan kamu ini deketin kamu nggak nyaman, datang aja ke meja saya, kita ngobrol. Ngobrol apain aja, pokoknya biar dia nggak terus duduk deket kamu gitu aja. Oke. Itu saya bilang, oke, ya kita juga nggak bisa ya. Maksudnya saya kalau sama teman-teman saya, I don't just listen to them, but if something is required untuk sorting out their issues, I would do what I could gitu loh. Pada saat itu kan kondisi saya kan udah ibu-ibu ya, jadi kan kalau misalnya ada orang pendekatan di depan ibu-ibu kan sungkan. Gitu ya, gitu Kak. So Tata, well, Tata atau Eta, kemudian it's amazing bagaimana cara kamu melihat itu. Kalau saya lihat ya, teman kamu itu kan sebetulnya pintar, tapi kamu juga bisa melihat itu gitu. Kamu sebagai temannya sudah melakukan hal yang wow, luar biasa. You can see beyond, ya. Apa yang terjadi tuh kamu bisa melihat itu bahwa the strength inside, ya. Seringkali kan banyak nih orang nih kepepet bahasa kepepet itu terperangkap di dalam situasi di mana dia harus earning, harus mempunyai uang, ya. Nah, ada chance, ada satu peluang, ya kalau memang gampangnya sih, ya udah saya deketan aja sama bos tanpa memperhatikan perasaannya dia, ya kan? Konsekuensi apa di belakangnya tuh udah tutup mata. Itu artinya dia mematikan perasaannya dia. Tapi dia juga sebetulnya mungkin punya juga trauma juga atau pengalaman buruk kan ditinggal oleh pacarnya itu sehingga membuat dia takut untuk menjalin relasi lagi kali ya waktu itu ya, mungkin yang terjadi nih begitu gitu ya kan. Nah, selain itu dia orangnya juga cukup rasional seperti tadi Tata kan bicara bahwa pinter, smart gitu kan, orangnya smart, always looking and strive. Ini kalau benih itu di dalam tanah tuh dia strive, mau muncul aja dia. Ada satu spirit untuk tumbuh di dalam dirinya. Enggak semua orang tahu itu gitu loh, atau menemukan itu sekarang ini gitu loh. Banyak orang yang membutuhkan itu supaya spirit untuk tumbuh dari dalamnya itu bisa diketahui. Nah, ternyata kamu bisa membantu, Tata. Kamu membantu si orang ini, temanmu ini, untuk menemukan, wow, this is my spirit of growing. The shining is lighting. Gitu, Ta. Ya. I can see my strength now. Nah, mengapa sekarang persoalannya mengapa banyak orang, termasuk teman-temanmu itu, tidak bisa melihat bahwa sebetulnya dia punya banyak banget kelebihan, banyak banget. Kalau mereka hanya mundur selangkah saja, jadi mereka stop di situ kemudian mundur selangkah saja, ya. Hold on. Kalau ibaratnya tuh TV ya atau nonton TV ya di pause dulu gitu. Ya toh, rewind dikit gitu. Ya kan? Terus dilihat tuh event mana nih yang gue gue bisa berhasil di sini. Bisa kelihatan gue bagus di sini gitu. Di rewind tuh, di pause, jangan maju terus tapi pause, rewind dikit-dikit gitu. Ya kan? Bisa ketemu action yang bagus kan? Ya. Nah, Tata, you have done a great job by lighting up the spirits because you see that you are actually having a motherhood spirit inside you, ya, to cuddle her, ya. Saya belum selesai tadi jawabin mengapa orang banyak tidak bisa melihat. Karena mereka overwhelming dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Nah, mereka itu sering membutuhkan orang lain itu sebagai cermin untuk bercermin. Tapi cermin itu enggak selalu bagus. Ya.
Seperti kata temanmu tadi, aku nggak bisa cerita ke orang-orang lain nih, gitu, ya kan? Nah dia nemuin cermin di kamu, bercerminlah dia di situ, ya kan? Dia putar layar hidupnya dia, di rewind dikit-dikit gitu, dan dia ketemu, dan kamu yang merewind, ya, Ya, amazing ya, ya kan? iya, kadang Ya, ngeliatin orang se-powerful itu, terus ternyata dia merasa depressed tuh, kan gini ya, saya kan sering kali juga merasa, oh, I'm just so, gitu kan. Terus habis itu, saya ngeliatin dia kayak gini tuh, saya pikir, really, people like you feel this way too? It's so amazing. yes, Tapi lu yes, tuh kuat banget, lu tuh keren banget, dan karena saya ngefans sama dia juga, karena dia, karena saya semakin tahu dia ada masalah sama keluarganya dan sebagainya, saya semakin ngefans aja itu. Saya bilang, lu tahu nggak, lu tuh punya ini, lu tuh punya ini, lu tuh punya ini, dan it's so amazing that orang se-awesome itu pun sering kali nggak bisa lihat ya ternyata ya, Tan, ya. ya, ya, Dia ya, punya ya. gitu loh. Oh dia luar biasa. Everybody, right? Itu semua amazing, amazing, ya. Saya bertemu dengan orang yang adiksi segala macam, yang merasa dirinya low, ya, nggak berharga, shame, ya, memalukan untuk semua banyak orang gitu. Tapi kalau mereka sudah mulai bisa melihat biji mereka itu semua bagus-bagus, ya. Yeah, good seeds, yeah. Yeah, it's a very good seed because what? Everybody is a seed. There is a seed in the heart that actually have the power to grow and strike out, become a shining. When they are, kalau mereka sudah keluar, kalau biji itu sudah keluar dari tanah, ya kan? Mulai menampakkan satu daun, dua Yeah, daun, gitu kan? yeah, That's when they see yeah. growing, ya. Like what you have find. Apa sebetulnya yang kamu bisa pelajari dengan bercakap-cakap dengan temanmu yang ini, Nita? Ya, yang pertama itu bahwa yaitu ternyata orang yang se-awesome itu kelihatan kayak awesome, kelihatan keren, very very good looking. Saya tuh apa ya, sering kali orang kalau good looking itu kayak fooling the rest of us gitu loh. Saya ngerasa gitu ya, mungkin karena saya tuh nggak terlalu good judge of character juga kali ya. Tapi kalau orang tuh good looking tuh rasanya tuh kayak yang they have everything sorted gitu loh. Pakai bajunya benar, rambutnya benar, diaturnya benar gitu kan. Jadi tuh dia pasti sorted lah semuanya, saya pikir gitu. Sedangkan saya kan pakai baju ya di laci atasan Grab apa aja, di laci bawahan Grab apa aja udah dipakai aja gitu, ya Iya, kan. Jadi saya pikir oh ternyata everybody is winging life yes. gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu. You are Terus right. Yeah. iya. You Terus are habis not itu alone having a problem. everybody Yeah. is living life. Jadi Yes. terus ada orang yang memang mungkin dia nggak mengalami apa yang kita alami. Hmm. Jadi mungkin saya banyak pengalaman hidup yang dia tuh juga kalau dengerin cerita saya tuh, hah, lu yang bener, lu kenapa kayak gitu? Kok bisa sih gini gitu. Jadi dia ngelihat pengalaman saya, dia juga, oh gila nih orang hebat banget bisa survive itu. Saya ngelihat pengalaman dia, saya bilang, oh kamu hebat banget bisa survive itu. So basically, everyone is a survivor. Saya tuh juga Yes. ngelihat kadang-kadang orang itu nggak sadar apa yang dia punya, sampai akhirnya dia diingatkan bahwa apa yang sudah, istilah gini, kalau kita main game, kalau ada satu misi gitu, ada Uh-uh. mission kita Uh-uh. menang, itu kan kita dapat experience point. Uh-uh. Nah, jadi kita tuh sebenarnya walaupun kita lihat, oh aku nggak pernah ikut misi yang itu, nggak pernah ikut misi yang ini, tapi lu lihat experience point aja gitu loh. Yeah. XP score lu itu ada berapa, dan ternyata mungkin nggak jauh beda sama orang lain. Oh ternyata aku Yeah. punya XP score segini, dia XP Yeah. score segitu. Yeah. Jadi everybody has done their part, everybody has gotten their experience, and everybody has conquered a battle gitu Yes. loh, has won a battle. Dan itu aku tuh Yes. yang ngerasa. But then the best thing about that conversation was to know that that my friend found
a consolation by talking to me. I feel like a Yes. very, very useful friend. It's like A I'm not just useful, yes, yeah, ya, yeah, saya jadi yeah. ngerasa kayak yang oh ternyata saya tuh bukan cuma teman buat seneng-seneng doang kan. Yeah. Seringkali kita punya banyak teman, tapi kita tetap kesepian kan gitu loh. Jadi the Yes. fact that saya bisa membuat dia merasa bahwa saya tuh teman dia yang bukan cuma buat ajak minum kopi bareng atau makan-makan bareng atau nonton, bukan. Saya juga bisa kok ada di pada saat kamu down dan saya bisa bantuin kamu apa ya istilahnya trying to get back up gitu. I'm not just gonna Yeah. give you advice just this one time, but Yeah. I'm gonna just keep being with you. Yeah. Ya, habis itu tuh saya nemenin dia sih habis itu selama beberapa periode ya sampai akhirnya dia bisa be on her own, bisa Yeah. survive and all things gitu. Sekarang dia bisa she's just so amazing right now. I'm so happy for her. Iya. Gimana cara dia mengatasi masalahnya dia dengan bosnya tuh sekarang? Kalau dengan bosnya, dia punya mindset yang baru. Dia bilang gini, bosnya ini kan mulai ngomong sama orang-orang, cewek ini nih keras, cewek ini nih dulu sending me mixed messages, mixed signal gitu kan. Jadi kan kayak bad mouthing her gitu. Yes, yeah. Saya bilang gini aja deh. Dia bilang lu keras. Saya bilang gitu kan. Oke, coba kamu ganti pikirannya. Kira-kira kamu ini kan tinggal di luar kota. Jadi orang tuanya dia tuh di luar kota. Semua orang tua, keluarga dia di luar kota. Yeah. Saya bilang, emangnya kalau ada orang bilang kamu perempuan ini, perempuan itu, orang tua kamu denger nggak? Nggak sih, Tak. Ya udah, biarin aja. Who is the most important person in your life? Saya bilang gitu. My parents? Then think about them only. Saya bilang gitu. Kalau kamu takut cowok lain mengasumsikan kamu bukan cewek yang baik hanya gara-gara omongan dia, then they don't deserve you. Saya bilang gitu. Karena mereka lebih mendengarkan omongan orang lain daripada berusaha mengenal kamu yang sesungguhnya, then they don't deserve you. Then leave it. Kalau kamu ada di kota yang sama dengan orang tua, probably it's time to talk to them and say like, I'm having this problem, If it's not, let them say. Just do one thing, just keep one thing. Saya bilang gini, kita itu bukan dewa-dewi atau mungkin let's say kita tuh bukan octopus ya, yang punya tangan tuh 8 gitu loh. Kan tangannya juga cuma 2, ya kan? Jadi yang penting bos lu itu nggak macam-macamin kehidupan profesional lu. Udah itu aja, saya bilang. Gaji kamu tergantung, masa gini, maaf ya, karena perilaku Anda bukan seperti wanita baik-baik dan Anda mengirim mixed signal, promosi Anda cuma 5% raise Anda hanya 5% tahun ini. Enggak kan? Raise 5%, 10%, 40% itu berdasarkan performa pekerjaan. So perform at work, do your work. Don't give him a chance to do anything about your professional life. Let him say whatever he wants to say. If he says she is a rude woman, ya kamu tinggal bilang kalau misalnya ada orang yang cukup sopan untuk menanyakan itu kembali ke kamu, terus dia bilang, well, if saying no to a coffee with a person that I don't consent to be with is a rude thing to do, then I'm rude. Yeah. As a joke, yes. Don't take it personally. Yeah. Dia bilang, dia tuh kasar. Saya bilang ya udah apa aja. She's sending me mixed messages. Ya terus bilang aja. So if you think that me smiling back at you means me being attracted to you, then probably I am sending mixed messages. What am I supposed to say? Should I throw shoes at him? Should I don't know, like do that whenever I meet him so that I don't send mixed messages? Terus dia tuh yang ketawa aja gitu kan denger saya, udahlah biarin aja. Saya tuh bilang, jadi di kantor itu kan reputasi saya kan juga, ya gitulah gitu kan di kantor. Jadi saya itu juga selalu dibilangnya di kantor, Eta itu cablak lah, yang ngomongnya ngawur lah, yang cewek inilah, terserah saya biarin aja. Karena saya pikir the most important people in my life, which is my family,
and my friends, they know me and they know me very well. Yes. Gitu loh. Jadi pada saat orang bilang Eta itu arogan, then I just let them be because they're not close enough. And when they are close with me, then they will know what kind of person I am. Gitu loh. Yes, Jadi saya yes. bilang sama dia, udah lo santai aja. Nah, begitu dia punya apa ya istilahnya? Dia punya a different point of view ya Tania. Pada saat itu begitu dibilangin, oh dia tuh rude. Ya udahlah, ya udah. Oh dia tuh dia tuh selama itu nggak berhubungan sama professional life, dia nggak akan bothered. Dia bilang Yeah. gitu. I tune it out, dia bilang gitu. Begitu itu nggak ada hubungan sama professional life, I tune it out. When it has something to do with professional life, when somebody dares to say. Ternyata dia sudah mampu sejak kamu ini mampu membuat boundary. Boundary itu batasan, garis batasan, ya. Relationship itu juga punya batasan. Jadi antara cewek cowok, pertemanan, ya, dengan bos itu semua ada garis. Kita semua harus membuat garis batasan yang jelas apa atau kapan kita crossing. Kapan kita melewati batas. Nah, itu yang perlu setiap orang tahu tuh, ya. Dan ternyata sebetulnya Tata, apa yang bosnya itu katakan sebetulnya itu adalah persoalan dirinya sendiri. So, dia mirroring ke temanmu itu, ya, atau kekesalannya karena dia kesal pada dirinya sendiri bahwa dia nggak bisa, aduh ini gimana nih cewek sulit amat gitu, Iya, benar. dihadapin gitu, ya kan? That's what they do it there. They try to Yeah. bad mouth you gitu loh. Yes. Ya udah gitu saya bilangin. Yeah. Terserah Tapi aja. saya salut tuh dengan encouragement yang kamu buat itu, ternyata dia memampukan dia untuk membuat satu garis batasan profesionalismenya dia di dalam kantor gitu, ya kan? Kalau nggak ada hubungan pekerjaan, well, aku harus mundur gitu, ya kan? Ternyata memang demikian juga sebaiknya setiap orang di dalam keluarga pun demikian gitu, dalam relasi suami istri, dalam relasi kita hubungan anak dengan orang tua pun semua tetap punya batasan gitu, ya. So makanya orang ada istilah orang nggak sopan, nggak menghormati, itu karena batasan. Tapi ingat, setiap orang karena mereka membuat batasannya sendiri-sendiri, kadang-kadang nih terlalu rigid. Yang saya bilang, rigid nggak rigidnya itu harus dievaluasi. Nah, caranya mengevaluasi gimana? Bicara dengan orang lain, bicara dengan konselor, ya, bicara dengan psikologis, ya, supaya bisa merevaluasi lagi tuh. Cari teman yang baik yang bisa jadi good mirror, gitu. Like Tata. So, apa yang kita sudah pelajari nih ya dari kasus kamu nih hari ini? We are not alone, but as you said, kita itu nggak pernah tahu apa yang dialami oleh teman kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, ya, bahwa mereka itu sedang berkecamuk dengan sesuatu. Makanya being there for them, being there, ya, kita kalau mereka pengen ngobrol ya kita sediakan waktu. That is a good, ya kan? Menjadi seorang good listener, ya, menjadi seorang cermin yang baik untuk orang lain. Dan satu lagi yang saya ambil dari kamu, Nuta, ternyata merasa berguna tuh important ya. Oh iya, very, yes, and that is the purpose of life. Yeah. Yes, very good. So, well done, Tata. Well done. So, okay, kayaknya kita udah terlalu lama nih, Ta. Ya, kita udah memberikan beberapa poin yang sudah kita pelajari bareng-bareng kan, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, adik-adik semuanya, para remaja dan yang dewasa, ya. Beginilah bincang-bincang kami berdua tentang masalah biasa aja sih yang terjadi di mana-mana.
But one things yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua yang nanti akan melihat video ini, Anda mengenal Anda, siapa Anda yang terbaik. Jadi Anda tahu, you know best, not anybody else, but you know yourself best. Okay? And remember, everybody, as Tata said, we are survival. So don't give up and keep your hope. Cheerio, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Bye Tata, thank you ya. Ya, terima kasih.